Bayangin suatu hari lo bangun, lo lihat sekeliling, dan lo nggak tahu lo ada di mana. Lo nggak tahu itu hari apa, lo nggak tahu siapa orang di sekitar lo bahkan kesulitan untuk nginget diri lo sendiri itu siapa. Dan bayangin di situasi tersebut ternyata lo tuh bangun di kasur lo sendiri. Lo berada di rumah lo, dan lo sedang berada bersama keluarga lo. Hidup berjalan dengan normal, lo yang nggak bisa inget apa-apa. Ini adalah ilustrasi tentang orang dengan demensia. Seseorang dengan demensia biasanya akan kehilangan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri dan gak bisa mengenali orang dan lingkungan sekitar, termasuk keluarga sendiri. Salah satu bentuk demensia yang kalian mungkin familiar adalah Alzheimer's disease, sebuah kelainan otak progresif dan gak bisa disembuhin. Karakteristiknya adalah penurunan kemampuan memori, kemampuan penalaran, bahasa, sama fisik. Sekarang kenapa sih di video ini gue mau ngebahas tentang demensia? Pertama, menurut gue, demensia itu adalah penyakit yang menyeramkan. Dan kedua, gue mau sharing sebuah karya seni yang sangat berkesan bagi gue. Pada tahun 2019, rilis karya berjudul Everywhere at the End of Time oleh The Caretaker. The Caretaker adalah alias yang digunakan oleh musisi Inggris bernama Leland Kirby. Ia menggunakan nama The Caretaker sejak tahun 1999, membuat musik yang terinspirasi dari demensia. Ia mengatakan bahwa Everywhere at the End of Time adalah magnum opusnya dia. Jadi Everywhere at the End of Time adalah kumpulan dari 6 album yang dirilis dari tahun 2016 sampai 2019 oleh The Caretaker. Masing-masing album adalah tahap dari demensia. Ia mencoba untuk menggambarkan proses degradasi fisik, memori, dan kognitif seorang pasien demensia menggunakan musik. The Caretaker nge-sample lagu-lagu ballroom dari tahun 1920-an sampai 1940-an yang ia, dalam tanda kutip, remix jadi karya seni baru. Jadi durasi Everywhere at the End of Time adalah 390 menit 32 detik. Atau lebih sederhananya adalah 6,5 jam. Siapa orang gila yang mau dengerin ini dalam sekali duduk? Spoiler warning, gue akan nge-breakdown setiap albumnya. Jadi kalau kalian mau ngerasain Everywhere at the End of Time secara utuh gitu ya, bisa langsung ke YouTube. Ini ada di YouTube, tenang aja. Hal pertama yang mau gue bahas sebelum masuk ke musiknya itu adalah pembagian albumnya itu sendiri. The Caretaker membagi tahap demensia menjadi 6. Tapi setelah gue melakukan research, semua jurnal demensia yang gue baca, mereka lebih cenderung nggak pakai tahapan angka gitu loh, tahap 1, 2, 3, enggak gitu. Tapi semuanya lebih pakai penjelasan general tentang gejalanya, atau mereka pakai tools yang lebih klinis. Jadi bukan cuma 1-6 doang gitu loh. Tapi pembagian oleh The Caretaker, 6 stage itu cukup mirip dengan Global Deterioration Scale, atau disingkat sebagai GDS. Bedanya adalah GDS membagi tahapnya menjadi 7, bukan 6. Perbedaan paling besarnya ada di tahap pertama. Apakah lo udah siap? Karena jujur karya seni ini bikin gue merinding. Apa yang kalian dengar sekarang adalah track paling pertama di Everywhere at the End of Time. Ini disampel dari lagu berjudul Heartaches oleh Al Bowlly. Melodi lagu ini penting karena akan muncul di stage lain. Gak hanya melodinya aja, tapi lirik lagunya pun diambil jadi judul lagu dalam Everywhere at the End of Time. Heartaches, my loving you meant only heartaches. Your kiss was such a sacred thing to me. I can't believe it's just a burning memory. Heartaches, heartaches, what does it matter how my heart breaks? I should be happy. Oh iya, dan melodi lagu ini ketika muncul di stage lain, lagunya akan semakin terdegradasi, seperti memori pasien demensia itu sendiri. The Caretaker memberikan deskripsi untuk setiap stage-nya. Menurut The Caretaker, stage 1 adalah Here we experience the first sign of memory loss. This stage is most like a beautiful daydream. The glory of old age and recollection. The last of the great days. Tapi kalau kita lihat di Global Deterioration Scale,
Tahap 1 adalah kondisi sehat, belum ada degradasi kemampuan kognitif. Jadinya stage 1 dalam Everywhere at the End of Time lebih mirip tahap 2 dalam Global Deterioration Scale. Sama-sama menjelaskan gejala degradasi memori, Everywhere at the End of Time menjelaskannya lebih puitis. Global Deterioration Scale mencoba lebih objektif. Jadi polanya adalah ada beda satu stage di Everywhere at the End of Time sama di Global Deterioration Scale kayak gitu. Dalam stage 1 kita masih mendengarkan musik. General mood dari album pertama itu cukup variatif, tergantung judul lagunya. Dan karena stage 1 adalah awal gejala degradasi memori, maka lagu yang kita dengar kualitas suaranya nggak sempurna. Kayak kita dengar lagu dari vinyl tua, ada suara cracklingnya gitu. Bahkan kadang lagunya berhenti di tengah-tengah, terus lanjut ke track berikutnya. Ini seakan-akan pasien demensia dalam cerita Everywhere at the End of Time ini gak bisa ingat ending dari lagunya itu. Kita masuk ke stage 2, vibe-nya lebih suram. Dari deskripsi The Caretaker, stage 2 adalah the second stage is self-realization and awareness that something is wrong, with a refusal to accept that. More effort is made to remember so memories can be more long-form with a little more deterioration in quality. The overall personal mood is generally lower than the first stage and at a point before confusion starts setting in. Dan deskripsi ini lebih sejalan dengan tahap 3 Global Deterioration Scale, di mana pasien demensia mulai muncul denial bahwa ada sesuatu yang nggak benar dengan dirinya sendiri. Di sini pasien udah mulai lebih mudah nyasar, nggak inget naruh barang di mana, sulit konsentrasi, sulit untuk retain informasi kayak gitu. Dan awareness akan penurunan memori dan kemampuan kognitif ini selain digambarkan melalui lagu-lagunya yang jadi lebih suram, judul-judulnya pun ikut lebih suram. Contohnya, A Losing Battle is Raging, Last Moments of Pure Recall, dan The Way Ahead Feels Lonely. Memasuki stage 3 ini adalah stage terakhir dari Everywhere at the End of Time, di mana kita bisa denger musik yang koheren. Lagu dalam stage ini nggak pernah selesai, pasti lagunya berhenti di tengah-tengah, terus ganti ke track berikutnya. Karena di stage ini pasien demensianya udah sulit untuk melakukan memory recall. Kalau menurut GDS, album ini sesuai dengan skala tahap 4, disorientasi, mulai kesulitan nginget dirinya siapa, juga kesulitan untuk mengenal wajah dan orang lain. Bahkan judul-judul lagunya aja jadi lebih abstrak, agak nggak masuk akal bahkan. Terkadang ada judul lagu yang gabungan dari judul-judul lagu di album-album sebelumnya. Kalian udah siap masuk 3 stage terakhir? Karena jujur bagian berikutnya itu sangat menyeramkan. Stage 4 sampai stage 6 Everywhere at the End of Time itu disebut oleh The Caretaker sebagai post-awareness stage, atau sebuah kondisi yang disebut sebagai anosognosia atau denial of weakness. Ini adalah kondisi di mana seseorang nggak nyadar akan penyakitnya sendiri gitu loh. Ibaratnya kalau di orang demensia, dia itu udah nggak bisa nginget bahkan mereka sakit. Itu anosognosia. Dan dari stage ini, musiknya itu berubah jadi noise. Durasi tiap lagunya pun berubah, sangat drastis. Di stage 1-3, musik itu biasanya sekitar 2-4 menit, tapi di stage ini dan seterusnya, setiap track itu durasinya kurang lebih sekitar
bisa 20 menit. Di stage 4 kalian mungkin akan denger potongan atau penggalan lagu-lagu dari 3 album sebelumnya. Tapi sebelum lu bisa denger lagunya itu sendiri, lagunya tuh kayak langsung hilang gitu loh. Kayak ibarat pasien demensianya ini ngerasa sangat sulit untuk nge-recall memori itu sendiri. Ketika memorinya udah mau muncul langsung hilang gitu loh. Karena mereka udah sangat deteriorate otaknya. Dan ini sesuai dengan tahap 5 di Global Deterioration Scale. Orang dengan demensia pada tahap ini udah nggak bisa hidup secara mandiri. Mereka sulit untuk recall nama anggota keluarga, alamat rumah sendiri mereka udah nggak tahu, sulit membuat keputusan, merasa disorientasi akan waktu sama tempat. Tapi uniknya dalam berdasarkan GDS itu ya, uniknya mereka itu masih belum butuh bantuan untuk makan atau ke kamar mandi. Perilaku dasar itu masih bisa dilakukan gitu loh. Dan mereka umumnya masih inget sama nama pasangan, sama nama anaknya sendiri itu juga masih inget. Untuk judul lagunya pun berubah jadi lebih clinical gitu loh. Ada Stage 4 Post-Awareness Confusions, Stage 4 Post-Awareness Confusions, Stage 4 Temporary Bliss State, dan terakhir Stage 4 Post-Awareness Confusions. Post-Awareness Confusions tadi maksudnya adalah anosognosia tersebut. Satu lagu yang judulnya beda sendiri, Temporary Bliss State, lagunya lebih kalem dibanding lagu lain dalam stage 4. Jujur gue gak tahu kenapa The Caretaker membuat lagu ini di stage 4. Menurut gue ia menggunakan kebebasan artistiknya, artistic freedom untuk menggambarkan stage 4. Karena sejauh gue research, dan percayalah gue melakukan research yang cukup dalam, gue gak nemu gitu loh maksudnya temporary bliss state ini. Kalau lu punya pendapat, gue mau banget denger interpretasi lo. Di stage 5 kita akan dengar sampel-sampel musik yang saling tumpang tindih. Bisa diinterpretasiin sebagai apa yang terjadi di otak pasien demensia tersebut. Pasien Alzheimer terutama, semakin berprogres penyakitnya, otaknya akan memburuk dan menyusut. Karakteristik penurunan kualitas otak ini adalah munculnya amyloid plaque dan neurofibrillary tangles. Definisinya adalah sebagai berikut. Plaque dan tangles ini termasuk judul lagu di stage 5. By the way, ini sesuai dengan tahap 6 GDS. Pause video ini kalau mau baca penjelasan lengkapnya, tapi intinya adalah pada tahap ini, menurut GDS, orang dengan demensia mulai lupa nama pasangan, anak, atau pengasuh sendiri. Di tahap ini, pasien udah harus full time dalam perawatan. Tahap ini orang demensia umumnya udah nggak sadar lingkungan mereka, nggak bisa inget hal yang baru aja terjadi, dan ingatan tentang dirinya itu udah terdistorsi. Dan setelah ini adalah stage paling terakhir. Jika di stage-stage sebelumnya The Caretaker memberikan deskripsi mengenai tema album tersebut, di stage terakhir ini dia nggak memberi deskripsi apapun. Judul-judul lagunya nggak lagi clinical, tapi judul lagunya jadi frase yang sangat emosional. Yang kalian dengar sekarang itu berjudul A Confusion So Thick You Forget Forgetting. Lalu ada Brutal Bliss Beyond This Empty Defeat, Long Decline Is Over, dan yang terakhir adalah Place in the World Fades Away. Jadi apa sih yang terjadi di tahap terakhir demensia? Pada tahap terakhir demensia, orang dengan demensia secara progresif kehilangan kemampuan motorik, bahkan sampai kehilangan kemampuan verbal, nggak bisa ngomong, dan kehilangan kemampuan bicara, dan pengasuh udah harus ngebantu orang dengan demensia berjalan, makan, atau menggunakan kamar mandi. Seakan otak tuh udah disconnect sama tubuhnya sendiri. Sesuai yang kalian dengar, sekarang berbeda dengan stage 4 sama 5. Stage ini kita akan dengar dengungan. Seakan kita udah nggak bisa recall memori apapun lagi. Nggak ada musik, nggak ada melodi yang bisa kita denger.
Gue mau share pengalaman gue ketika pertama kali denger stage 6 ini. Di stage terakhir, Everywhere at the End of Time, udah mencapai durasi lebih dari 5 jam. Dan sekitar 6 menit terakhir, dari perjalanan 6,5 jam ini, setelah hampir 2,5 jam, gue dengerin noise. Otak gue udah mencoba memahami apa yang gue denger. Tiba-tiba suaranya berhenti. Dan ini yang akan lu denger. Sekali lagi gue sangat nyaranin lu untuk pakai earphone sekarang. Musik. Lu denger musik. Lalu paduan suara. Mungkin lu bertanya, kenapa ada musik di momen terakhir ini? Ternyata ada fenomena yang terjadi pada beberapa pasien demensia bernama terminal lucidity. Jadi ada momen yang sangat singkat, mereka bisa nginget lagi. Seakan-akan mereka nggak sakit, tapi nggak lama kemudian mereka meninggal. Jadinya sekarang yang kalian dengerin adalah proses terminal lucidity yang sedang dialami oleh pasien demensia dalam karya Everywhere at the End of Time. Di akhir dari karya 6,5 jam ini, 1 menit terakhir yang kita denger adalah kesunyian, mengheningkan cipta untuk kematian pasien demensia tersebut. Jika kalian ingin berkontribusi untuk membantu orang dengan demensia atau caregiver orang demensia di Indonesia, gue sangat menyarankan untuk buka alzi.org.id. Ketika video ini rilis, gue sudah memberi donasi dan gue harapannya bisa mengajak kalian untuk join. Terima kasih.